Saya yakin teman-teman pasti ditolong sama Allah. Karena apa? Allah sudah menetapkan saat ini teman-teman nonton video saya. Berarti ini suatu ketetapan Allah. Allah sudah memberikan pikiran dan hati teman-teman untuk menemukan video ini. Betul nggak teman-teman? Ini keajaiban teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada. Jumpa lagi di Om Budi Channel. Saya doakan teman-teman semoga rezekinya melimpah ruah ya, dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, video kali ini saya masih ngebahas tentang seputaran persoalan hutang piutang, apalagi hutang riba. Yang mungkin beberapa video saya sebelumnya sudah banyak sekali saya menjelaskan, saya memberi masukan. Bukan saya menggurui, tapi saya memberi masukan di saat kita sedang mengalami persoalan tentang hutang piutang. Karena hutang piutang itu wajib hukumnya dibayar. Jadi saya memberikan saran sebetulnya teman-teman. Saran itu yang saya alami dan pernah saya lakukan. Jadi dulu saat saya terpuruk, saat saya banyak cicilan, banyak utang kemana-mana yang boleh disebut nggak enak banget lah. Saya paham, saya memahami kondisi saat ini teman-teman. Saat itu pun saya seperti itu, bukan hanya dicaci maki, dimarahin, diomelin, enggak. Tapi ada beberapa yang sampai pengancaman. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya. Kalau sampai diancam ya sudah, kita biar aja, karena hutang piutang itu kan hukumnya wajib. Terus kita sudah melakukan kesalahan, ya sudah terima aja. Dalam artian kita jangan ngelawan teman-teman. Kita jangan ngelawan. Di negara ini kan negara hukum. Jadi kalau ada ancaman, apakah itu ancamannya langsung berupa fisik atau kekerasan, kita bisa laporkan. Betul nggak teman-teman? Jadi mudah-mudahan video ini memberikan semangat spirit baru buat teman-teman agar apa ya, agar optimis bahwa utang ini bisa beres, utang ini bisa lunas. Jangan takut, jadi jangan, hadapin aja. Karena dulu waktu kita pinjam juga kita kan nggak mikir sampai sejauh ini. Yang sekarang kita lakukan udah hadapi saja teman-teman. Apapun resikonya hadapi. Ingat, negara kita negara hukum, jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Baik, saat ini kondisi teman-teman mungkin pernah saya alami dulu. Itu nggak enak banget. Kalau teman-teman sama, di saat makan kepikiran, di perjalanan kepikiran, di pekerjaan juga kepikiran, ngobrol sama keluarga nggak fokus, ngobrol sama orang nggak fokus, mau makan nggak enak, mau tidur, wah nggak enak, nggak nyaman lah. Nggak nyaman, walaupun tidur di kasur yang mewah sekalipun nggak nyaman. Terus mau keluar rumah, ya was-was. Mau keluar rumah, cemas, khawatir. Ada yang ngetuk pintu sedikit, udah kelabakan. Saya pahami, saya merasakan teman-teman. Jadi saat itu kondisinya benar-benar kondisi nggak enak banget lah. Udah nggak normal. Karena apa? Kita sakit. Kita kurang sehat teman-teman. Di saat kondisi itu, kita lagi kurang sehat jiwa raga, rohani, pikiran, perasaan kita nggak sehat. Tapi kalau kita terus terbelenggu dalam situasi seperti itu dan tidak optimis dan tidak melangkah untuk menyelesaikan ini semua, yang ada ini akan berkelanjutan teman-teman. Ini akan terus-terusan. Mau nggak teman-teman seperti ini terus? Cemas, khawatir, was-was, nggak enak. Pokoknya nggak enak semua deh. Mau sholat aja kadang-kadang bacaan lupa mungkin. Rokaatnya lupa mungkin. Makan aja mungkin nggak teratur jadinya. Kalau teman-teman mau terus ya silakan, tapi saya sarankan jangan teman-teman. Karena yang merasakan ini dampaknya bukan buat teman-teman sendiri, keluarga, suaminya mungkin, istrinya, anaknya mungkin, orang tuanya berdampak ini. Gara-gara hutang riba, gara-gara hutang, semua ikut merasakan. Merasakan apa? Perasaan yang tidak enak, perasaan yang tidak baik.
Saya paham kondisi itu. Cuman yakin bahwa hutang ini akan lunas. Teman-teman yakin nggak? Kalau teman-teman yakin hutangnya akan lunas, terusin nonton video ini. Saya akan memberikan suatu pengalaman saya saat saya dulu dalam kondisi seperti teman-teman saat ini. Tapi ini step yang pertama teman-teman, karena kalau saya bahas semuanya, kurang lebih ada 5-6 step. Sebetulnya kalau dijalanin itu mudah banget, cuman penjelasannya harus benar-benar sampai kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya penjelasannya nggak sampai, takutnya teman-teman tidak mengerti dan menjalankannya nanti bingung gitu. Jadi ini akan saya buat video ini beberapa video kelanjutannya. Ini mungkin part pertama. Kalau teman-teman kondisinya sekarang lagi sama seperti apa yang dulu saya rasakan, yang pertama kita lakukan apa? Ya udah, berserah aja. Berserah dalam artian kita pasrah, bukannya kita serahkan semua sama Allah, kita serahkan semua sama Allah, tapi ikhtiar juga kita lakukan. Dalam artian bukan kita udah pasrahkan kita diem gitu, enggak juga teman-teman. Mungkin ada beberapa aset yang bisa kita kumpulkan yang masih ada, kira-kira bisa nggak ini dijual atau apapun juga, ya intinya dijual ya. Kalau digade nanti itu membuat masalah baru sebetulnya. Kalau digade itu membuat masalah baru karena nanti ada hitungannya gitu. Kalau saya sarankan sih jual. Kalau misalnya udah punya uang, beli lagi, kan mudah teman-teman. Memang saat ini saya ngomong enak banget mudah, tapi saat itu saya di posisi teman-teman sekarang sama teman-teman. Sama, itu yang saya lakukan karena itu suatu masukan dari seorang sahabat saya. Jadi sahabat saya menyarankan, udah gini deh, jual aset yang ada, nanti kalau ada rezeki nanti beli lagi, kalau yang penting udah beres dulu. Tapi perlu diingat teman-teman, kita hitung dulu hutang kita berapa, terus kemana aja. Kan nggak jarang ya yang hutang itu nggak ke satu tempat gitu, ada beberapa tempat. Yang jelas, misalnya taruhlah ada 5 tempat nih, yang jelas jangan sampai ada yang 5 jadi 6, nggak boleh teman-teman. Nanti nggak beres-beres. Jadi kalau 5 beres, 5-5-nya beres. Jangan sampai ada 6, ada 7 apalagi, jangan. Jadi kita rinci dulu hutangnya berapa, terus mana waktu yang paling cepat kita harus bayar gitu. Maksudnya deadline-nya kapan? Harus kita bayar tuh kapan? Itu yang kita utamakan, itu prioritas kita. Jadi dengan aset yang kita ada, jual. Kira-kira untuk yang paling penting, urgent banget itu, nutup nggak kira-kira? Kalau nutup, bereskin dulu yang pertama itu. Biar satu-satu beres. Tapi kesungguhan teman-teman, jangan sampai begini teman-teman. Allah itu paling nggak suka orang-orang yang seneng memohon terus tapi nggak ada tindakannya, nggak ada actionnya, tidak bersungguh-sungguh intinya. Jadi teman-teman bersungguh-sungguh, pasrahkan kepada Allah. Nanti teknik pasrahnya saya kasih tahu di belakang teman-teman biar ini lebih powerful. Tapi benar, harus ikhtiarnya juga dijalankan teman-teman. Jangan hanya pasrah aja kita diem nunggu Allah bantu, yang nggak dibantu-bantu. Pokoknya seperti itu teman-teman. Jadi kita hitung dulu utangnya, bla bla bla, seperti apa, kita yang prioritas pertama apa. Nanti kalau nggak ada, kalau kita sudah, tapi yang jelas jangan pinjam uang lagi teman-teman, jangan pinjam lagi. Yang jelas kita manfaatkan yang ada dulu aja. Setelah itu kalau emang sudah tidak ada yang bisa kita jual, benar-benar nggak ada nih ya, jangan ditutup-tutupi karena Allah tahu. Kalau sudah nggak ada banget, nah inilah tekniknya, pasrah. Karena mau gimana teman-teman? Mau pinjam ke orang udah nggak mungkin, karena pasti nambah lagi beban. Yang kedua, kita udah nggak ada aset yang bisa dijual. Yang ketiga, kita sudah bingung caranya harus bagaimana. Cari solusinya bagaimana. Kita udah bingung kan? Solusinya, teman-teman udah bingung banget, nggak ada solusi. Terus yang ada di pikiran teman-teman hanya permasalahan hutang ini terus. Kan nggak beres-beres. Ya sudah, kita pasrahkan sama Allah. Pasrahkan, ya Allah, hamba sudah seperti ini ya Allah. Barang-barang dikumpulkan sudah segini ya Allah, hamba salah melakukan hutang ini, hamba salah. Tapi hamba ingin selesai. Tanpa pertolonganmu, hamba nggak bisa nih beresin semuanya. Tapi hamba udah usaha nih ya Allah, udah semua aset udah dijual. Cerita nih sama Allah. Di saat berdoa kita cerita nih sama Allah. Hamba pasrahkan ya Allah, hamba udah mentok nih. Itu yang saya lakukan dulu teman-teman. Udah mentok kesana kesini udah nggak bisa teman-teman, tidur udah nggak enak. Kasihan keluarga saya ya Allah, kasihan keluarga saya ya Allah. Hamba sudah kapok ya Allah, kapok gini-gini lagi ya Allah. Mohon pertolonganmu, hamba pasrahkan, hamba ikut deh ya Allah. Engkau mau seperti apa kepada hamba, tapi tolong jangan tinggalkan hamba. Dan hamba sangat berharap, mau berharap ke siapa lagi selain ke Engkau ya Allah.
pasrahkan semuanya. Setelah itu, lepaskan. Pasrahkan, lepaskan. Jangan ditanya, jangan dipikir, jangan dirasa. Maksudnya jangan ditanya, jangan dipikir, jangan dirasa itu gini. Jangan ditanya kapan, jangan ditanya bagaimana. Kapan? Ya terserah Allah, kan kita sudah pasrahkan sama Allah. Jangan ditanya kapan, ya udah pasrahkan sama Allah. Bagaimana caranya? Ya itu kan sudah kekuasaan Allah, nanti Allah bagaimana caranya terserah Allah. Jadi kita lepaskan, kita sudah pasrah sepasrah-pasrahnya. Lepaskan, udah ya Allah, hamba ini pasrahkan semua kepadamu. Sudah pasrahkan, jangan diingat-ingat. Siap-siap menerima. Jadi sudah lepaskan, siap-siap menerima. Menerima tuh gimana? Nanti Allah bantu. Dengan apa? Kalau kita nggak berubah, kita tidak memperbaiki hidup kita, Allah nggak akan bantu. Jadi apapun yang kita lepas, itu nggak akan balik lagi kalau kitanya tidak pantas gitu. Kita sudah lepaskan pasrah kita sudah lepaskan semua urusan kita kepada Allah, tapi kita tidak memataskan diri. Maksudnya hanya berdoa saja gitu. Ibadah nggak diperbaikin, hubungan sama Allah tidak diperbaikin, hubungan sama manusia tidak diperbaikin. Ibadah malas-malesan, zikir nggak mau, suruh sholawatan malas-malesan. Bisanya hari itu bisa 10.000, cuma 1.000. Kata Om Budi minimal 1.000. Nggak boleh gitu. Paksain sekarang, kalau mau ditolong paksain. Kecuali teman-teman pengen kondisinya seperti ini terus. Setelah kita pasrahkan semua sama Allah, kita serahkan semua kepada Allah, kita siap-siap menerima. Tapi sebelum kita menerima, kita pantaskan diri kita. Pantaskan bahwa Allah akan nolong kita, itu kita harus baik-baik. Karena anggaplah gini, Allah tuh selalu mantau kita. Allah melihat kita. Coba teman-teman ke mall, kalau nggak percaya, ibaratnya gini deh. Teman-teman ke mall, bilang ke security, tempat DVR dan layar-layar CCTV di mana deh Pak, mau lihat. Nah itulah. Jadi setiap gerakan yang ada di mall itu kan kelihatan di CCTV. Ya seperti itu, Allah setiap hari, setiap detiknya mantau kita. Jadi jangan sampai kita melenceng gitu dari aturan Allah. Udah, setelah kita pasrah, kita lepaskan, kita siap-siap menerima. Dengan apa? Kita memperbaiki diri kita. Kita pantaskan diri kita bahwa kita pantas ditolong sama Allah. Betul nggak teman-teman? Kita perbaiki diri kita. Kita pantas ditolong sama Allah. Kita pantaskan diri kita. Sholat 5 waktunya jangan sampai telat. Minimal sebelum adzan kita udah siap sholat. Tambahin sholat duha, tambahin sholat tahajud, zikir setiap hari. Mau sholawatan, mau istighfar, mau apapun silakan. Kalau kita selalu mengingat Allah, Allah ingat sama kita. Jadi pantaskan diri kita untuk menerima. Nanti kalau kita belum pantas, Allah nggak akan bantu kita. Sederhananya seperti itu teman-teman. Yang saya lakukan saat itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan video ini, di bab pasrah ini, teman-teman bisa langsung praktek. Jadi nggak usah mikir, langsung praktek. Mudah-mudahan sebelum bab-bab selanjutnya, kurang lebih ada 5 atau 6 bab, di bab pertama ini teman-teman lakukan, Allah sudah tolong. Jadi nggak usah ada bab 2, bab 3, bab 4. Di bab ini Allah udah tolong. Enak banget nggak teman-teman? Yang teman-teman harus lakukan sekarang apa? Praktek. Jadi kalau teman-teman mau nonton video ini sampai 1000 kali diputar dibalik, teman-teman nggak praktek, ya gini-gini aja kondisinya. Saya rasa teman-teman nggak mau kondisi seperti ini. Betul nggak? Yuk, saya yakin teman-teman pasti ditolong sama Allah. Karena apa? Allah sudah menetapkan saat ini teman-teman nonton video saya. Berarti ini suatu ketetapan Allah. Allah sudah memberikan pikiran dan hati teman-teman untuk menemukan video ini. Betul nggak teman-teman? Ini keajaiban teman-teman. Banyak jutaan orang Indonesia. Kenapa teman-teman yang bisa nonton video ini? Karena teman-teman terpilih. Jadi kalau teman-teman terpilih, silahkan lakukan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya kasih caranya. Pasrahkan, lepaskan, siap-siap pantaskan diri bahwa Allah akan nolong kita. Ingat teman-teman, jangan tanya kapan, jangan tanya bagaimana. Baik teman-teman, mudah-mudahan video ini menjadikan motivasi buat teman-teman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Stop hutang, stop riba, beresin. Karena Allah sudah mau ngeberesinnya nih teman-teman. Allah udah mau nolong nih, karena teman-teman udah ketemu video ini. Lakukan, mudah-mudahan video ini ada kebaikan. Allah memberikan kebaikan buat kita semua. Dan yang paling penting, jangan lupa bersyukur. Baik, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.